Oke, selamat siang semuanya. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Pak. Ya, oke. Selamat datang kembali di mata kuliah Deep Learning ya. Setelah 2 minggu kemarin kita break, libur ya. Jadi untuk week ke-13, kita hitungannya sekarang week ke-13 ya. Kita masih kurang 1 week ya. Nanti kita coba cari penggantinya dalam 2 minggu ini. Ya semoga nanti ketemu waktunya ya. Kalau nggak Jumat ya tinggal Jumat aja sih sebenarnya. Tapi nanti saya coba infokan kembali apakah kuliah penggantinya dalam bentuk live ataukah pakai video gitu ya. Nanti akan saya infokan kembali. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini, jadi kita masih tetap membahas mengenai recurrent neural network ya, recurrent neural network dan juga time series analysis. Kemarin ada tugas ya, minggu ini kita akan coba bahas. Saya ingin tahu kira-kira eksplorasi apa yang sudah Anda lakukan untuk melakukan prediksi stok ya. Time series analysis yang kita khususkan untuk prediksi harga saham. Kemarin di grup Telegram Anda sudah menuliskan ya studi kasus mana atau dataset mana yang mau digunakan sebagai uji coba untuk menilai ya kira-kira model LSTM yang Anda gunakan apakah cukup akurat untuk memprediksi nilai saham. Nah, kita nggak sebut akurat sih, tapi memiliki error yang minimal ya. Karena kalau kita kasusnya time series analysis, kita nggak menggunakan akurasi, tapi menggunakan error ya. Semakin sedikit jarak antara atau gap antara predicted value dengan real value-nya, maka otomatis model yang kita gunakan adalah cukup baik. Nah, untuk hari ini saya akan coba untuk melihat ya kira-kira sampai mana uji coba yang Anda lakukan ya. Kalau belum selesai pun nggak apa-apa, kita akan diskusi ya, bukan istilahnya kita diskusi untuk mengetahui kira-kira apa permasalahan yang Anda alami, nanti kita coba diskusikan. Ini bukan penilaian tapi diskusi ya. Nanti untuk proyeknya nanti akan saya jelaskan selanjutnya ya. Untuk proyek kita UAS saya belum tentukan kira-kira gimana yang tepat, tapi nanti akan saya umumkan segera sebelum week ke-14 ya. Jadi nanti karena sudah saya bilang waktu pertama kali perkuliahan kita akan fokus untuk time series analysis ya. Setelah UTS kita bukan klasifikasi lagi tapi time series analysis, regresi ya. Istilahnya seperti itu. Oke, kita coba lihat ya. Kalau belum selesai pun nggak apa-apa. Kalau belum selesai nggak apa-apa juga. Nanti kita coba diskusikan. Karena kemarin yang saya coba minta adalah Anda melakukan percobaan di studi kasus yang berbeda menggunakan LSTM dan juga ya output value-nya itu menjadi input ya. Menjadi input untuk nilai yang akan diprediksi. Kemarin saya jelaskan ada 2 cara, tapi nggak tahu nanti saya coba lihat dari apa yang sudah Anda lakukan, kira-kira metode apa yang Anda gunakan untuk memprediksi nilai saham itu, tapi berdasarkan apa namanya? Berdasarkan nilai sebelumnya. Nah, kemarin kalau Anda lihat di video itu, kalau kita mau memprediksi harga saham kan untuk hari ini kita butuh 20 hari sebelumnya. Kita butuh 60 hari sebelumnya. Jadi kalau kita ingin memprediksi harga hari ini ya kita harus punya nilai stock value 3 bulan sebelumnya. Ya kan ya. Jadi untuk 3 bulan itu kita gunakan untuk memprediksi harga hari ini. Tapi kemarin permintaan saya adalah Anda coba melakukan eksplorasi gimana caranya agar nilai yang kita prediksi itu bukan single value tapi multiple value. Misalnya kita punya harga saham dengan kita ingin memprediksi harga 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan langsung, bukan cuma hari ini, tapi 1 minggu ke depan dengan melihat nilai beberapa hari sebelumnya. Misalnya kita ingin memprediksi harga 1 minggu ke depan berdasarkan harga 60 hari sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya. 3 bulan karena 1 bulan cuma 20 hari ya. Jadi 1 minggu berikutnya kita coba prediksi menggunakan harga saham 60 hari sebelumnya. Nah, harusnya kalau Anda eksplorasi ya di Google itu banyak sekali ya caranya untuk melakukan prediksi
nilai multiple value ya. Jadi outputnya lebih dari satu. Dengan mengubah arsitektur LSTM-nya dan juga mengubah struktur data training sama testingnya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Kalau belum selesai pun nggak apa-apa, karena untuk perkuliahan kita hari ini kita sesi diskusi saja. Kita coba lebih perbanyak diskusi, karena menurut saya materi yang sudah saya sampaikan untuk deep learning ini sudah cukup untuk klasifikasi sama regresi ya. Itu dua materi itu saya kira sudah cukup untuk bagi Anda semua dalam mengenali apa itu deep learning. Karena dua kasus itu, klasifikasi dan juga regresi, adalah kasus yang paling banyak dilakukan riset di sana, gitu ya. Oke, mungkin siapa yang mau coba menunjukkan ya, kira-kira bagaimana apa yang sudah dikerjakan, mungkin boleh, silakan. Silakan kalau mau menunjukkan. Saya coba buka di grup Telegram dulu ya. Kemarin kasusnya, oke, kasusnya untuk ya ini kan sudah Anda tulis semua ya. Stok sahamnya, datasetnya sudah Anda pilih, sudah Anda download juga di Yahoo Finance ya. Oke, mungkin saya coba dari ini aja. Kalau nggak ada yang mau mencoba, mungkin saya itu aja. Mungkin Boli gimana? Pakai dataset BCA. Sudah dicoba Boli? Halo Pak. Halo, ya. Ya gimana Boli? Sudah dicoba untuk dataset kamu? Udah Pak, tapi belum sampai selesai sih Pak. Jadi kayak masih masih ngikutin yang Oh. punya bapaknya aja yang kemarin di video itu. Terus sudah sampai dihitung mean square error-nya belum? Belum Pak. Belum. Bisa ditunjukkan nggak di Spider kamu? Bisa share screen? Boleh, silakan. Saya sudah enable. Oh ya, jangan lupa untuk itu ya, mengisi presensi dulu. Saya belum buka, sebentar. Di Neo Ubaya ya. Ini masih ada yang error Pak, aku nyoba-nyobanya belum. Oke, sebentar. Ini bisa login ke Neo nggak ya, teman-teman? Saya kok nggak bisa ya. Ya, saya bisa login, Pak. Tapi Oke. setelah saya coba login berkali-kali. Ya sama. Saya login ke sekian kali baru bisa. Oke. Saya coba buka kelas dulu. Oke. Bentar. Oke, sudah saya buka kelas. Silakan bisa diisi. Oke, coba kita kembali lagi ke Boli. Ya, gimana Boli? Errornya di mana?
Kalau saya lihat dari codingan kamu sudah melakukan sampai dengan menghitung RMSI-nya. Itu ya RMSI-nya sudah. Itu errornya kayaknya waktu baca datanya deh ya. Nah, itu harus dipindahkan ke direktori kamu dulu. Direktori yang ada file CSV-nya. Oke, sambil nunggu Boli ya. Ini teman-teman juga bisa mencoba arsitektur yang selain LSTM. Kan banyak sebenarnya, bukan hanya LSTM. Tapi ada juga kita bisa gunakan GRU ya, GRU. Itu juga arsitektur dari Recurrent Neural Network. Bisa kita gunakan juga. Tergantung dari ya jenis dataset kita. Saya memang belum melakukan riset ya kira-kira yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan regresi yang kasusnya seperti apa, itu yang lebih cocok menggunakan arsitektur apa. Itu memang harus butuh uji coba. Kayaknya pakai Colab Notebooks kayaknya. Colab Notebooks ya. Colabnya nggak pakai S tapi notebooks-nya kalau nggak salah. Coba dilihat. Colab Notebooks kan ya. My Drive. Coba dibuka lagi. My Drive. Colab Notebooks. Oke, Drive. Konten dulu, kontennya belum kamu tambahkan. Sebentar, errornya di mana sih? Coba LS-nya dihapus dulu, boleh. No such file or directory. Kontennya coba dihapus dulu. Kontennya dihapus. Oh, kamu sekarang lokasinya di mana? PWD dulu aja. Di Colab Notebooks, di sini. Enggak, lokasi kamu sekarang current directory-nya di mana? Klik, ketikkan PWD aja. PWD. 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 PWD ya. Konten. Oh, sekarang di konten kan ya. Kalau gitu ya, yang atas itu kontennya nggak usah ditambahkan. Kontennya dihapus. Yang atasnya, oke. Cuma drive aja, oke. Oke ya, oke. Udah. Saya jalankan lagi. Minmax scalar-nya nggak muncul itu, coba. Kayaknya harus import minmax-nya udah. Coba itu errornya kenapa? Di scroll down lagi, coba kita lihat errornya. Feature range kayaknya. Feature range, bukan fatura. Feature range ya. Oke, training set skill-nya. Function object atribut transform. Coba lihat. Transform T-nya kayaknya besar. Coba lihat dulu. Saya juga lupa. Enggak. Fit transform. Fit underscore transform. Bukan pakai titik ya. Oke.
Oke, coba lihat errornya mesti beda harusnya. Training set is not defined. Training set is not defined. Training setmu, oh ya itu belum kamu ini training setnya sudah ya. Training pakai N. Training. Nah, oke, jalankan lagi. Coba dilihat errornya kenapa itu. Coba diataskan lagi. Size. Train append training set skill. Oh itu kurang garis kurang apa? Kurang bukanya kurang. Eh, Kasih. hmm, Index. train.append training set skill. Kita coba itu sudah berhasil baca itu belum ya? Baca datasetnya mana? Waktu baca datasetnya mana? Oh itu ya, training set ya udah ya. Oh, I know. Itu row-nya kan nggak harus 1258. Itu tergantung datamu. Datamu maksimal berapa row-nya? Coba dibuka bbca.jk tadi. Row-nya jumlahnya berapa? Pakai itu aja. Google Sheet coba dibuka. Open with Google Sheet. Row-nya maksimal berapa itu? Langsung scroll paling terakhir aja. Berapa? 42. Berapa? 242. Dikurangi 1 ya. Soalnya ada row pertama buat nama kolomnya. Apa tadi? 242. 241 Iya. berarti. Oke, coba jalankan lagi. Banyak. Extrainnya belum di X-nya sebelumnya itu kecil, itu yang bawah besar. Extrainnya yang di bawahnya for itu loh. Yang di bawahnya Y-train. X-mu besar. Bisa pakai. Enggak itu, boleh yang itu loh. X-trainmu itu loh, yang bawah sendiri. Bawahnya Y-train. Bawahnya Y-train. Bawah lagi. Bawah lagi. X-trainnya X-nya besar. Nah, itu. Kecil semua. Kamu pakai besar atau pakai kecil? Kalau pakai kecil semua, besar semua. Sebentar, itu datamu berapa bulan? Berapa? Row-nya kan 241. Itu yang paling terakhir tanggal berapa? Kemarin, Pak. Kemarin. Kalau kita mau prediksi 1 minggu setelahnya kan kita masih belum punya data. Kalau kamu masih mengikuti video saya kan misalnya kita ingin memprediksi 1 minggu sebelumnya, kita harus punya data 1 minggu setelahnya kan ya. Kemarin kan di video saya sampai bulan Desember 2016. Terus yang kita prediksi itu bulan Januari 2017. Tapi kita harus punya data bulan Januari tahun 2017. Nah, ini tergantung kalau kamu mau memprediksi 5 hari ke depan, ya kamu harus punya data 5 hari ke depan.
Itu ya. Itu tanggal 31 ya. Iya, Sekarang Pak. tanggal berapa? 2. Tanggal 2. Nah, oke lah. Kita coba prediksi harga kemarin sama kemarin tuh hari libur ya. Iya nggak sih? Iya, hari libur. Tanggal 1. Yes, kita prediksi harga hari ini aja deh. Harga hari ini aja nggak apa-apa, wes. Wes, cobaan aja. Oke, kamu perbaiki dulu ya, Boli ya. Iya, Coba Pak. kamu lihat video saya lagi. Sepertinya kamu belum coba dilihat lagi ya di video saya. Kayaknya kamu ada yang miss. Mungkin kamu terlewat waktu melihat video saya itu ada yang bagian yang terlewat. Terutama yang waktu akhir-akhir, waktu mau testingnya, data testingnya. Kayaknya kamu masih belum dapat itunya. Iya, baik, Pak. Oke, ya udah. Terima kasih. Iya, Pak. Siapa mungkin yang mau menunjukkan? Kita diskusi ya. Kalau ada pertanyaan pun nggak apa-apa, silakan. Coba siapa ya? David coba. Gimana David sudah mencoba? Sebentar, Pak. Bisa share screen? Sudah masuk belum, Pak? Ya sudah. Ini kemarin saya baru nyoba yang seperti punya Bapak, cuman itu value-nya baru satu dimensi ya, Pak ya? Satu Oh, dimensi alah. untuk itunya, outputnya ya. Mm-mm. Ini saya pakai yang Apple setahun, jadi ada 355. RMSE-nya 3, segini, Pak. Sebentar. Itu yang biru yang Nah, ini tadi coba taran lagi, nggak tahu kenapa kok naik. Padahal CSP-nya sama. nggak salah dah. Kok beda jauh ya? Iya, bentar ya. Coba dijalankan lagi. Sebelumnya lebih turun sih, Pak. Tapi nggak tahu taran lagi tiba-tiba naik. Karena kan memang kalau kita run kan bisa beda sekarang sama selanjutnya. Ya. Tapi kalau RMSI-nya masih di atas 1 itu ya, masih tinggi itu ya, error rate-nya. Selama 1 tahun untuk memprediksi berapa hari? 30. Tesnya 20. Tesnya 20, menggunakan data berapa hari sebelumnya? 1 bulan. Sama ya, berarti 20 kayak yang di video saya ya. Mm-mm. 20 untuk memprediksi 7 hari, 1 bulan kan 20. Untuk memprediksi 5 hari. 20 hari untuk memprediksi 5 hari ke depan. Oke. Epochnya berapa itu lama? Epochnya 100, Pak. Bagus ya. Oh sama ya. Ini, Pak. Masih sama tapi agak turun ya. Iya, lebih turun dari yang tadi. Oh, tapi kalau kita lihat, kalau kita pakai model kayak gitu, mesti kalau kita trading mesti ruginya kan ya. Iya. Waktunya turun, tapi prediksi kita naik. Waktunya naik, prediksi kita turun. 300 berapa tadi? 40 sekian ya. 355. 355. Nah, terus kemarin tuh saya ya coba cari-cari yang ini buat apa namanya predik juga. Cuman nggak tahu kenapa hasilnya 0, sih, Pak.
Saya masih belum Itu hasil apa? buat dia ngambil last date-nya ini Heeh. tanggal 2 apa ya? 28 kalau nggak salah. Ya, terus jadi ngepredik per hari. Cuman nggak tahu kenapa kok 0, sekian. 0, itu nilai sahamnya atau loss-nya? Nilai sahamnya. Nah itu, kalau nilai sahamnya itu harusnya terakhir itu 125-an. Nah ini saya masih belum cari-cari juga, Pak. Ini. Itu 0 nilai apanya? Prediksinya atau apanya? Hasil prediksinya. Iya, Itu kan kamu sudah modelnya sudah kamu buat waktu training sebelumnya kan ya. Terus sudah di atas. ini untuk modelnya kan udah jadi kan ya. Cuman Iya. untuk training oke. Untuk testingnya kamu pakai model sebelumnya, tapi digunakan untuk prediksi beberapa hari berikutnya gitu kan ya. Hmm. Yang multiple value. Oke. Nah, misalnya kalau kan gini, misalnya anggap saja kamu mau prediksi 5 hari ke depan. Kita mau prediksi harga hari ini, berarti kamu harus punya data 20 hari sebelumnya. Gitu kan ya? Untuk Iya, Pak. memprediksi hari ini, kamu punya data 1 bulan sebelumnya. Kita anggap 1 bulan itu 20 hari ya. Oke, hari ini sudah dapat kan ya? Hari ini sudah dapat, itu nanti jadi input ya. Yang kamu dapatkan hari ini, itu akan jadi input untuk memprediksi harga besok. Sekarang hari Rabu, kamu harus punya data hari Rabu untuk memprediksi hari Kamis kan ya? Betul gitu nggak, David? Iya. Nah, jadi output yang kamu dapatkan dari hari ini itu nanti jadi input yang hari Kamis besok. Sampai situ sudah dibuat code-nya. Apa konsepmu gitu nggak konsepmu? Iya sih, Pak. Ya, nah, oke. Jadi kan kamu prediksinya kan per hari toh, satu hari gitu kan ya. Modelnya output kita bentuknya skalar. Jadi 20 hari sebelumnya untuk memprediksi hari ini, berarti itu outputnya kan satu dimensi, bukan satu dimensi sih, tapi satu value. Kalau satu dimensi itu vektor, kalau 2 dimensi kan matriks. Kalau skalar, nilai skalar itu ya nggak 1 dimensi, 0 dimensi. Itu tinggal kamu modifikasi sebenarnya, bukan cuma buat David sih, tapi untuk teman-teman yang lain. Jadi kalian coba prediksi harga itu per hari. Per hari dapat kan ya, terus itu nanti jadi input untuk memprediksi hari berikutnya dan seterusnya gitu loh. Mungkin coba saya gambarkan biar nggak bingung ya. Bentar, bisa stop share, Oh ya. David? Kemarin sepertinya sudah saya jelaskan, mungkin saya coba ulang lagi ya. Sebenarnya ada 2 cara ya. Seperti yang saya jelaskan 2 minggu yang lalu, ada 2 cara sebenarnya untuk memprediksi harga saham yang outputnya itu multiple. Oke. Misalnya kayak gini. Nah, ini contohnya, misalnya kita kan punya data, biar nggak bingung, saya kasih data yang pendek saja. Oke, misalnya ini ya hari Monday, terus Monday, Tuesday, Wednesday, terus Thursday, Friday, 5 hari kan ya. Terus ini untuk memprediksi harga Monday ini kan. Ya kan ya. Jadi untuk memprediksi Monday ini
Monday di week ini, current week ya, itu kita harus punya data Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday sama Friday minggu yang lalu. Itu untuk memprediksi harga hari ini saja. Jadi outputnya skalar. Bukan vektor, bukan matriks ya, tapi skalar outputnya. Terus kita juga perlu memprediksi harga Tuesday. Gimana caranya memprediksi harga Tuesday? Nah, di sini kamu harus punya Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday untuk memprediksi harga Tuesday. Ini kan datanya miliknya ini. Cuman masalahnya adalah ini merupakan output value dari prediksi model kita sebelumnya. Nah, kayak gini kan mungkin udah kelihatan ya. Nah, Monday ini itu jadi input untuk memprediksi harga Tuesday. Begitu juga seterusnya. Wednesday, Thursday, Friday, Monday, dan Tuesday kita gunakan untuk memprediksi harga Wednesday minggu ini. Nah, ini kan ya. Ini dapat dari ini, dapat dari ini, dapat dari ini, dapat dari ini dapat dari sini. Nah, gimana caranya biar sampai Friday? Ya udah, ini tinggal lanjutkan aja. F, M, T, W ini untuk memprediksi Thursday. Prediksi untuk Thursday. Untuk Friday ya kita harus punya data Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday untuk memprediksi Friday. Nah, dari sini kita punya ini, bentar, saya kasih warna yang beda. Nah, ini output ini itu kan 1 minggu. M, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday sama Friday ini merupakan 1 minggu. Nah, nanti yang kita cari adalah mean square error-nya atau root mean square error. Kemarin saya jelaskan pakai RMSE kan ya. RMSE. Nah, gimana cara mencari RMSE-nya? Nanti ini kita bandingkan dengan nilai realnya. Yang realnya ini saya kasih warna merah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday sama Friday. Ini kita hitung nanti RMSE-nya. Ini predicted value-nya. Kita bandingkan dengan real value-nya. Tapi untuk mendapatkan predicted value ini, Anda harus melakukan perubahan. Ya, waktu melakukan testing Anda harus melakukan perubahan. Bagaimana caranya output ya dari nilai sekarang itu menjadi input untuk nilai besok. Logikanya di situ. Atau ya cara yang kedua ini mungkin saya belum cek semua ya dari teman-teman. Mungkin ada yang sudah selesai tapi nggak apa-apa. Cara yang kedua ada juga cara yang seperti ini. Jadi waktu kita training harga, waktu kita membentuk struktur harga, waktu kita membentuk struktur dataset kita, misalnya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday sama Friday ini kita gunakan untuk memprediksi langsung 3 hari setelahnya misalnya. M, T, W. Jadi 5 data sebelumnya kita gunakan untuk memprediksi 3 data setelahnya. Kalau yang kita lakukan, yang saya jelaskan di video, modelnya seperti ini. Jadi Monday, Tuesday, Wednesday, terus sama Friday, 5 data sebelumnya digunakan untuk memprediksi 1 value. Tapi sebenarnya bisa. Jadi nanti Anda tinggal ubah arsitektur dari LSTM waktu training. Jadi waktu training itu diubah struktur datanya. 5 data sebelumnya digunakan untuk memprediksi langsung 3 data setelahnya. Bukan hanya satu-satu. Tapi menurut saya cara yang kedua ini agak sedikit sulit, bukan sulit sih, tapi Anda harus melakukan sedikit eksplorasi karena arsitektur LSTM-nya harus sedikit diubah, gitu ya. Arsitektur LSTM-nya harus sedikit diubah. Kalau yang cara pertama ini, kalian bisa gunakan cara saya yang di video itu. Cuman tinggal memodifikasi waktu pengujian. Nah, waktu pengujian dimodifikasi.
Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Itu dua cara yang berbeda. Cara yang pertama menurut saya itu lebih simpel dibandingkan cara yang kedua. Tapi kalau mau pakai cara yang kedua silahkan. Cara yang kedua saya masih belum pernah nyoba, cuma tadi saya sedikit riset ya. Ada caranya, memang kita harus memodifikasi dimensi dari data testingnya. Kan ada nilai X, itu merupakan nilai yang kita jadikan data training, ada nilai Y, predicted value-nya. Itu kita ubah dimensinya jadi bentuknya bukan vektor tapi matriks. Nah, silakan nanti coba dieksplorasi, kalau pengen nyoba dua-duanya silakan. Oke, David, terima kasih tadi sudah mencoba ya, walaupun masih belum selesai, tapi nanti silakan nanti dilanjutkan. Oke, kita lanjut lagi ke siapa ya? Juan mungkin sudah coba sampai mana? Iya Pak, saya ini nyoba untuk yang cara kedua itu Pak, yang apa untuk prediknya langsung 20 data berikutnya. Ya, bisa di share screen coba. Sudah berhasil? Nggak tahu Pak, ini kalau ini berhasil atau enggak, soalnya ini saya baru nyoba barusan sih, soalnya dari kemarin tuh saya nyoba hasilnya itu ini saya screenshot itu udah kelihatan ya Pak? Ya sudah. Ya ini hasilnya saya kemarin coba itu hasilnya semua non kayak gini. Not number. Iya, nah itu ternyata saya barusan lihat ternyata memang ada null value di datasetnya. Saya baru lihat terus saya baru hapus hari ini sih. Oke, coba yang kamu lakukan modifikasi di bagian mananya? Ini di bagian Y-train-nya ini Ya. awalnya kan cuma 1,0, yang diambil cuma 1 data. Ini saya ambil 20 data. Oke. Terus selanjutnya? Kemudian, tapi saya juga reshape sih ini Y-train-nya. Saya ikut reshape. Kemudian yang saya ubah lagi itu ini dance-nya ini jadi 20. Ya ini udah jalankan, ini keluar sih sekarang hasilnya ada. Jadi satu datanya ada 20 kolom ini. Itu datanya itu enggak sesuai enggak dengan RMSC-nya sudah dihitung? Belum. Tapi kalau kita bandingkan dengan dataset testingnya, kelihatan gap-nya kelihatan besar enggak? Nah itu saya belum pisahkan untuk testing sama train-nya, belum saya coba sih. Untuk sementara ini saya coba. Itu nilai setengah, 0,5, terus nilai sahamnya itu memang setengah gitu kan? Atau belum saya kembalikan ke itu Pak, apa? Kamu harus itu lagi ya, kan kepake min max scaler kan ya? Iya. Kamu harus di scale apa ya, di rescale ulang. Coba kamu rescale ulang aja langsung. Oh ya. Langsung aja. Pakai kemarin apa? Yang di video saya kemarin saya menggunakan inverse transform ya, inverse transform. Coba kamu inverse transform. Nggak harus itu kan, nggak harus. Masa harus training lagi kan, nggak toh? Oh enggak. Nggak. Ini. Oke. Coba kalau dilihat nilai-nilainya itu mendekati nilai sahamnya enggak? Misalnya itu kamu prediksi berapa 20 hari ke depan menggunakan berapa hari sebelumnya? 60 hari. 60 hari. Terus 20 hari ke depan itu kamu punya datanya, yang realnya? Belum dipisah datanya. Ini cuma train aja sih Pak. Maksudnya train? Saya nggak misahkan datanya sih. Oh gitu. Oh ya. Tahu. Kamu punya bisa memprediksi tapi belum bisa membandingkan dengan realnya karena realnya masih belum keluar gitu datanya. Ini saya untuk yang prediknya ini predik ke X-train lagi, jadi belum. Prediknya ke ekstrim lagi. Iya kan memang gitu. Sebenarnya kalau kita
mempredik itu nggak perlu Y-test loh kalau untuk regresi ini, karena yang kita predik ya dari data trainingnya. Itu gini aja deh, itu kamu dapat data sampai tahun berapa, sampai yang terbaru tahun berapa? Terbarunya 29 April. 29 April 2021. Iya. Berarti yang kamu prediksi kan mulai tanggal 30 kan ya? Iya nggak? Yang saya prediksi bukan, Pak. Hah? Yang Itu saya, apa loh? Terus apa itu? yang saya prediksi sesuai yang ini sih, Pak. Yang tanggal ini dari satu prediksinya berarti mulai ini 29 Maret 2016 sampai 29 April 2021. Oh gitu. Terus kalau gitu ya kamu tinggal hitung RMSE-nya itu 1261, itu 1261, tapi kok ini 1343. Rupanya kok beda? Dikurangi itu, Pak. Soalnya kan dikurangi 60-nya itu, dikurangi 60 data sebelumnya sama 20 data setelahnya. Kolomnya berapa itu kolomnya? Coba digeser ke kanan. 20. Oh gitu. Berarti ya udah kalau gitu kan yang 1261 itu untuk memprediksi 1262 sampai 1343 gitu nggak? Enggak juga ya? Row-nya beda. Beda. Oh, bentar. Jadi gini aja apa? Juan, kamu ambil data 20 yang terakhir. Jadi data testingnya kamu cut saja. Kamu cut dari ini aja deh. Kamu download lagi dari Yahoo Finance. Kamu ambil data mulai dari 30 April sampai 20 hari berikutnya. Tapi startnya 30 April. Itu nanti jadi Y-testnya. Oh, iya, Pak. Gitu ya. Iya. Jadi kan gini, ada Y-test sebentar. Y-testnya kamu sorry, bukan gitu. Y-testnya kamu ambil 29 April sampai 60 hari sebelumnya. Berapa berarti? 29 April sampai 60 data sebelumnya. Ya nanti kamu hitung sendirilah. Kamu potong sendiri ya itunya datasetnya. Itu nanti digunakan untuk memprediksi harga tanggal 30 April sampai 20 hari setelahnya gitu. Ya, gitu paham ya, Juan ya? Ini kan kamu modelnya sudah jadi. Modelnya kan udah jadi. Oh, iya, Pak. Tapi dataset testingnya yang masih belum punya kamu kan. Nah, dataset testingnya minimal kamu punya 60 data. 60 data untuk memprediksi 20 data berikutnya. Yes, oke. Nanti dicoba lagi ya. Oh, iya, Pak. Oke, ya udah bisa stop Ini share. saya option. Terima kasih, Pak. Ya. Next. Helmi mungkin gimana Helmi? Sudah dicoba? Ya. Kemarin pakai data yang mana Helmi? Halo? Halo ya. Oh ya, ini saya pakai data yang Toyota. Ini tadi saya nyoba yang caranya Bapak, yang cara kedua, yang ini kan awalnya saya ubah yang data, yang semua datasetnya totalnya berapa ini? 244. Itu kayak di yang kolomnya Y-Train ini diprediksinya 3 bulan gitu. Ini saya edit-editnya sampai sini aja, Pak. Tapi yang di Y-Train-nya itu masih kosong, Pak, matriksnya. Sebentar, itu kayaknya coba Helmi yang di line 29 itu I-19 atau I+19 itu harusnya. Oh. Plus ya kayaknya ya.
Oh iya, plus Pak. Oh iya, Nah itu, keluarkan ya. iya Pak. Terus, Ini masih nunggu epochnya Pak. hmm, oke, masih training ya. Iya Pak. Terus nggak ada yang diubah dari itunya, arsitektur LSTM-nya, ada yang dirubah nggak? Yang STM nggak saya ubah Pak. Oke, nggak diubah. Tadi kalau kita bandingkan sama punyanya Juan tadi kan, Juan mengubah nilai dance yang terakhir, unitsnya diganti jadi 20 kan. Ini kalau kamu nggak diubah ya. Enggak Pak. Saya coba yang STM-nya punyanya Bapak. Oke, ya wes, kita nunggu ya sampai itunya selesai. Nanti coba kalau udah selesai nanti data testingnya dieksekusi, diprediknya. Data testingnya sudah punya. Data testingnya belum punya Pak. Oke, ya udah nanti dicoba lagi kalau gitu. Sambil nunggu itunya ya. Ya Pak. Oke, bisa stop share. Kita lanjut dulu ke Helen, coba Helen. Jadi ini saya nyoba sesuai sama code yang itu Pak, yang di video. Hmm. Hasil pertamanya tadi itu sebenarnya sebelum liburan itu juga saya sudah coba. Jadi terus ini waktu tadi pertama kali buka saya run lagi. Ini dapat RMSI-nya segini ketutupannya. 16 ya. Iya, 16 itu sama ini grafiknya, Pak. Oke. Oke. Tapi kalau kita lihat trennya, ini masih single value kalau gitu ya Helen ya. Kalau Ya, video oke. Nanti coba diimplementasikan untuk yang multiple value ya Helen ya. oh ya, Pak. Oke. Tapi kalau kita lihat ya, trennya mungkin sama ya trennya ya. Waktu turun ya turun, cuman agak lambat. Yang biru itu kan turunnya kan agak lambat ya. Harusnya kan turunnya sebelum itu. Tapi kalau kita lihat trennya secara keseluruhan kita bisa tahu. Kalau waktu trennya turun ya turun, waktu trennya naik ya naik. Walaupun memang gap-nya juga terlalu tinggi. Oke, nanti dicoba ya Helen ya untuk cara Iya, yang Pak. pertama atau cara yang kedua. Terserah. Tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya oret-oret tadi, silakan pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Ya. Oke, ya udah bisa stop share dulu. Next, Mirella. Mirella ada ya, oke. Kemarin saya nyoba cari caranya yang buat multi value tuh belum nemu yang cocok sih Pak. Soalnya kayak beda banget. Ya, kalau memang sih, kalau memang sebenarnya banyak caranya di internet ya. Cuman kebanyakan memang caranya seperti yang saya gunakan. Jadi untuk single value. Tapi itu bisa dimodifikasi untuk waktu testingnya sebenarnya. Ya kan tinggal diubah saja sebenarnya yang testing. Kalau cara gampangnya loh tadi yang cara yang pertama. Biar kita tahu untuk memprediksi besok itu harus punya data hari ini. Tapi terus ini belum dicoba sama sekali. Ya udahlah. Ya cuma baru nyoba ngeran pakai yang kayak yang cara bapaknya aja sih. Gitu. Ya. Terus hasilnya? Masih ini baru coba saya run, mungkin ada beberapa yang belum ke konfigurasi. Saya share ya. Ya silakan. Mungkin gara-gara langsung saya run terus nggak cuma ngubah jumlah itunya jadinya hasilnya kurang.
Jadi gini, mungkin belum ada berapa yang belum diubah. Itu nilai nilai realnya kok stagnan di 0 terus ya? Ya mungkin karena ada beberapa yang belum saya ubah, jadinya masih kayak gitu, Pak. Oke, nanti coba diperbaiki lagi. Oke, kalau gitu minggu depan ya saya coba minggu depan nanti saya coba lihat lagi ya. Kalian semua harus sudah bisa untuk multiple value. Paling enggak sudah nyoba gitu ya untuk yang multiple value untuk minggu depan. Baik itu cara yang pertama atau cara yang kedua, silakan dipilih yang menurut kalian yang paling mudah. Kalau lebih mudah cara yang pertama silakan gunakan, kalau lebih mudah cara yang kedua silakan gunakan juga. Oke, ya udah bisa stop share lagi, Mirella. Terakhir, Pak, makasih. Ferin ya. Ya, silakan Ferin. Iya Pak, saya sama kayak Via sih. Jadi udah nyoba nyari-nyari itunya, coba nyari algoritmanya kan saya di internet yang lebih jelas lagi itu. Kalau saya sih malah nemunya jadi agak ragu sih Pak, karena yaitu di internet kan ada yang saya ada nemu forum gitu kayak dia tuh bahas yaitu cara memprediksi value yang di masa depan itu dengan cara memanfaatkan hasil prediksi-prediksi sebelumnya itu nggak terlalu baik kan, karena ya errornya besar kayak gitu. Jadi nggak sempat nyoba, cuma sudah nyempat nemu algoritmanya itu kayak gimana. Sekarang ini saya cuma nyoba sampai ini sih Pak, sampai membuat prediksi untuk dataset yang sudah saya tentukan di di Telegram sih Pak. Dengan single value ya. Iya. Ya nggak apa-apa, di share screen aja. Saya open cam aja ya Pak, soalnya ini saya nggak di laptop zoom-nya. Oh gitu. Iya. Gambarnya nggak jelas kalau gitu. Tapi itunya aja. RMSE-nya coba ditunjukkan. Oh sebentar Pak, ini saya lagi jalanin epochnya sih sebentar, sampai 75 dari 100. Oke, nggak apa-apa, ditunggu aja. Nanti dicoba yang lain juga gitu sampai multiple value. Karena kalau logikanya kalau kita mau memprediksi harga saham, kalau hanya untuk satu value, misalnya untuk hari ini saja, ya boleh sih kalau kita mau memprediksi hanya untuk hari ini saja. Cuman kalau bisa kalau kita membeli harga saham yang penting trennya, kita tahu trennya naik atau turun. Kalau hanya outputnya satu hari saja, grafiknya nggak kelihatan. Itu kita butuh untuk memprediksinya multiple value. Kecuali ya kalau datanya time frame-nya kita ganti 1 bulan. Ya memang sih outputnya tetap satu value, tapi setidaknya kita bisa menentukan bulan depan kira-kira nilainya naik atau turun ya. Tapi sebenarnya ya itu tergantung kondisi fundamental juga. Cuman ini kita nggak fokus membeli saham, tapi gimana cara memanfaatkan deep learning itu untuk memprediksi stock value gitu. Saran saya gunakan Spider ya untuk IDE-nya, karena kalau kita pakai Spider kita bisa tahu bentuk datanya, karena memang recurrent neural network ini butuh pengecekan lebih terkait dengan dimensi data. Kalau kita pakai Google Colabs atau pakai Jupyter Notebooks ya, kita nggak tahu kira-kira value ini, variabel ini sudah benar atau enggak dimensinya. Nah, saran saya coba pakai Spider, nanti biar kita mudah mengkontrol atau mengecek dimensi dari value-nya. Sekarang saya bisa share screen Pak, cuma kayaknya masih error deh ini. Sebentar ya Pak.
apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ini ini sih Pak, saya agak curiga ini yang pas pas prediksinya ini loss-nya ini nan semua. Saya bingung salah di mana. Ada yang masih tipe datanya, tipe data. Pengurangan datanya atau ada data yang outputnya itu bukan angka kalau gitu. Harus dicek lagi. Oke, nggak apa-apa. Nanti coba lagi ya, Ferin ya. Ya, Pak. Tapi saya minta coba minggu depan sudah bisa sampai multiple value ya. Walaupun nanti masih ada error, tapi Anda semua sudah mulai mencoba untuk memprediksi multiple value. Oke, jadi mungkin cukup sampai situ saja dulu. Ini masih ada sisa waktu banyak juga. Silakan Anda coba eksplorasi, bisa cari di Google, bisa juga memodifikasi codingan yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Anda coba gunakan, entah itu cara satu atau cara kedua. Kalau menurut saya ada dua cara itu yang bisa kita gunakan untuk memprediksi multiple value ya. Kalau saran saya gunakan cara yang ke satu, karena kita nggak perlu mengubah struktur dari LSTM-nya. Tapi kalau sudah mencoba cara yang kedua seperti tadi Juan, sudah bisa keluar outputnya itu keluar dalam bentuk matriks ya, nggak apa-apa, itu dilanjutkan aja, silakan. Oke, mungkin cukup sampai situ dulu. Jadi saya coba akhiri dulu perkuliahannya. Kita tetap buka diskusi ya di grup Telegram. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda coba bisa tanyakan, bisa didiskusikan di grup Telegram. Untuk sesi live Zoom-nya saya akhiri untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan Anda sudah mencoba multiple value, gitu ya, untuk prediksinya. Saya minta tolong ke teman yang nggak hadir hari ini, Stefan ya, Stefan, Abed sama siapa satunya tadi, Stefan, Abed sama Rizka ya. Saya hafal karena satu kelas ini cuma 10 anak, jadi saya tahu yang nggak masuk. Tadi Abed sempat masuk, sekarang kok hilang tiba-tiba. Nah itu nanti silakan tolong diberitahu ke teman-temannya yang nggak masuk, 3 teman itu, untuk membuat prediksi yang multiple value. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti saya juga akan share perkuliahan hari ini ya di Google Drive seperti biasa. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya end meeting. Selamat siang.